Aliatus Sholihah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN Kediri akan menjelaskan definisi filsafat dan seputar filsafat ilmu. Dan sekarang marilah kita menuju ke pembahasan. Filsafat itu sendiri. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan kata falsafah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata filosofi, dan dalam bahasa Yunani dikenal dengan kata filosofia, yang mana terdiri dari dua kata. Yang pertama philen yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras, dan selanjutnya pengertian filsafat itu diperjelas seperti yang banyak dipakai oleh Socrates dan para filsuf lainnya. Selanjutnya, filsafat secara terminologi. Yang pertama menurut Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Dan yang kedua, Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya tergandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politik, dan estetika filsafat keindihan. Dan yang ketiga, Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan, yang di dalamnya tercangkup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat ia ketahui. Dan yang selanjutnya adalah Andriakara mengatakan bahwa filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab yang ada dan yang diperbuat. Dan selanjutnya adalah Elfandari mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Dan dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari buah pikiran yang mendalam sebuah fakta yang ada sampai pada akhirnya diperoleh jawaban yang benar. Kedua, kita akan mengetahui bagaimana definisi ilmu itu sendiri. Menurut M. Izzuddin Taufik menyatakan bahwa ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya. Dan yang kedua, menurut Thomas Kuhn menyatakan bahwa ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Dan yang ketiga, menurut Laplace dan Ernest van der Hayek menyatakan bahwa ilmu adalah yang empiris, rasionalis, umum dan sistematis, dan keempatnya serentak. Dan selanjutnya menurut N.S. Asmadi, ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali, yaitu metode ilmiah. Dan selanjutnya oleh Dr. H.M. Gates menyatakan bahwa ilmu adalah falsafah, yaitu hasil pemikiran tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Dan dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang merupakan hasil dari proses ilmiah yang sistematis dan bersifat empiris. Saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat ilmu. Yang pertama, menurut Robert Agriman mengatakan bahwa filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat sedemikian itu. Akan tetapi filsafat ilmu demikian bukan suatu cabang yang bebas dari praktek ilmiah semestinya.
Yang selanjutnya adalah Lewis Whiteback mengatakan bahwa filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Yang selanjutnya, John McMurray mengatakan bahwa filsafat ilmu bersangkutan dengan pemeriksaan kritis terhadap pandangan-pandangan umum, prasangka-prasangka alamiah yang terkandung dalam asumsi-asumsi ilmu atau yang berasal dari keasyikan tentang ilmu. Selanjutnya, Stephen R. Tolmin mengatakan bahwa filsafat ilmu pertama-tama mencoba menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode penggantian dan perhitungan, pendekatan metafisis, dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologis praktis, dan metafisika. Dan dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa filsafat Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah sebuah penilaian terhadap segala pandangan yang berdasarkan pada proses pemikiran ilmiah. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.